Malam Jumat saya itu berangkat dari Beding itu untuk ke Batu Rosa dengan kawan saya ini belanja. Tiba-tiba teman saya colek, "Perik, itu apa?" Sebelah apaan? Itu sebelah kiri. Astagfirullahaladzim bang, itu saya lihat sosok. Di hidungnya itu bang keluar belatung. Ya. Yang dibilang ini muka dia seperti tengkorak, itu saya lihat ini kayak tengkorak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Keclo. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat selalu ya. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, dulu pada tahun 2010 sekian, beliau sempat nih pergi ke salah satu tempat yang ada di daerah Bangka, ya Bangka Belitung lah daerah sana. Dan saat tulus di sana, beliau sempat nih mengalami kejadian horor yang bikin merinding. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Pak. Halo. Siapa namanya nih Pak? Kebetulan kenalin ya, nama saya Erik Gunawan. Oke. Panggilannya Erik. Oh, Gunawan biasa panggil Pak Erik. Iya. Oke, siap. Berarti Pak Erik aja ya. Nah, Pak Erik ini tinggal di mana sekarang nih Pak Erik? Saya tinggal di Glodok, Jakarta Barat. Oke, Jakarta Barat. Dan ini kejadian waktu di Bangka Belitung atau di Bangka aja nih? Sebenarnya masuknya Bangka bang ya. Oh Bangka ya. Soalnya saya belum pernah ke daerah sana jadi kurang tahu nih. Oh iya. Iya. Tahun berapa itu Pak Erik? Kebetulan saya dipercaya sama perusahaan bang untuk bekerja di salah satu kota di Bangka ya. Bangka tahun ya. 2010 bang. Oke. Kalau di Jakarta tuh kalau nyebut Bangka jadi inget martabak. Iya betul. Martabak Bangka banyak banget. Tapi rata-rata kalau martabak Bangka itu bukan asli orang Bangka bang. Oh bukan. Bukan. Oke. Jadi orang Jawa yang seolah-olah nih punya produk orang Bangka. Begitu saya tanya Bangkanya di mana, bingung bang. Oke, saya kira dari Bangka sana langsung. Oh ya, tapi kebanyakan ngaku-ngaku bosnya aja yang orang Bangka. Oh, berarti modelnya kayak nasi Padang lah ya. Betul, betul. Ya, pokoknya kita dukung terus lah UMKM Indonesia ya Pak ya. Betul. Oke, siap. Kita terima kasih ya Pak Erik ya nyempetin waktu datang ke sini nih. Sama-sama. Oke, siap. Tahan dulu ya Pak ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Cari posisi terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Pak Erik, kisah pengalamannya nih Pak? Kebetulan alhamdulillah bang ya, saya tahun 2010 itu dipercaya oleh perusahaan untuk bikin taman di di Bangka Belitung bang. Taman? Iya. Taman apa nih Pak? Jadi kalau di Bangka Belitung itu kebetulan ada orang untuk taman lingkungan bang ya. Oke. Jadi saya ditugasin dipercaya sama perusahaan untuk istilahnya mempercantik lah di salah satu PLTU Bangka Belitung bang. Ini kantor pusatnya di mana Pak waktu itu? Itu kantor pusat saya ada di daerah Pancoran bang. Oh Jakarta Selatan. Iya. Iya. Oh, Mampang lah ya sebenarnya. Iya. Nah, kebetulan saya di situ, saya dikirim untuk ke sana. Nah, saya terima karena ini bagian suatu kebanggaan bang. Dan saya anggap wah ini lingkungan yang baru buat saya ya. Daerah yang belum pernah saya singgah nih. Apalagi Bangka Belitung itu yang saya lihat kan destinasi alamnya wah luar biasa bang. Iya, apalagi lautnya gitu ya. Awal saya berangkat itu bang di bulan November tahun 2010 itu saya berangkat ke Bangka itu dengan teman-teman proyek lah. Kebetulan kan saya jadi mandor di sana ya. Awal saya berangkat ke sana saya anggap biasa bang, nggak ada sesuatu itu yang aneh. Nah, sampai saya disiapin bedeng bang untuk tempat tinggal kita karena lokasi bedeng dengan PLTU itu jaraknya cuma 20 meter bang. Oh dekat berarti ya. Ya. Nah, sampai saya kerja awal itu biasa bang, nggak ada terjadi sesuatu itu hal yang aneh. Gitu kan, saya anggap wah ini tempat yang indah. Sampai hari pertama saya kerja, hari kedua saya kerja, itu nggak ada sesuatu yang menurut saya nggak ada yang negatif gitu kan. Waktu itu Bapak ngebangun taman apa nih Pak?
Entah di perkotaan kah atau di sebuah kantor atau Oh enggak, saya untuk taman lingkungan di area PLTU Bangka Belitung. Oke, lingkungan PLTU ya. Iya, untuk penghijauan saya di sana kan. Iya, iya. Begitu hari Minggu, Bang, kita belanja untuk kebutuhan pokok, Bang. Ya, untuk kita makan di bedeng gitu ya. Saya berangkat dari Air Anyer itu sampai ke Batu Rusa itu kurang lebih perjalanan 30 menit, Bang. Nah, saya ngobrol-ngobrol dengan toko di pasar di daerah Batu Rusa itu, Bang. Ya saya belanjalah beras gitu kan, telur saya beli. Nah awal 2 macam itu, Bang, karena saya pikir kalau ikan itu kan kita bisa nyari. Oke. Gitu kan. Nah singkat cerita nih saya beli, saya iseng, Bang, ada roti, Bang. Ini roti berapa? 3.000 perak. Oh ya saya beli 3, Bang. Nah setelah saya belanja itu kurang lebih jam 5:30 saya dari Batu Rusa menuju Air Anyer, Bang. Perjalanan pulang untuk menuju ke Bedeng. Nah, setelah sampai saya di Bedeng, Bang, setelah setengah jam perjalanan, saya mau makan roti, Bang. Saya bikin kopi. Ya kalau kopi tuh, Bang, dicocol sama roti itu paling enak, Bang. Oh mantap udah itu, Bang. Ya kan. Begitu saya mau buka, Bang, itu roti udah nggak layak, Bang. Nggak layak gimana nih? Jadi kayak berjamur begitu, Bang. Oh. Satu roti yang saya buka berjamur, Bang. Yang tadinya semangat mau minum kopi deh, Bang. Saya mikir, Bang, jadi hawa nafsu untuk makan itu nggak ada, Bang. Setelah saya nggak nafsu makan itu, udah saya taruh itu roti. Saya nggak lihat lagi yang roti kedua dan ketiga karena selera makan udah nggak ada. Itu udah jam berapa itu, Pak, waktu itu? Itu saya sekitar habis maghrib lah saya makan roti. Kalau dipikir kan 1 jam ya, kita dari Batu Rusa itu ke Air Anyer perjalanan sampai saya 5:30 saya makan habis maghrib itu kan selisih jarak nggak jauh. Iya, iya. Nah, udah setelah roti saya geser, saya masak nasi, saya bikin telur. Tadinya saya pikir yang gampang aja lah, telur ceplok lah gitu ya. Nah, saya bikin lah. Yang pertama aman, Bang, ini telur. Begitu saya buka lagi busuk. Wah saya pikir oh ini salah pilih kali ini. Gitu kan. 2, 3, 4, 5, 6 itu busuk semua. Telurnya busuk semua? Iya. Saya pikir apa ini saya salah ambil telur gitu kan. Biasanya kan gini, kalau telur mau busuk itu kan begitu kita cium kan bau ya. Iya. Ini nggak ada bau sama sekali. Ah saya pikir ini nggak ada masalah lah gitu ya. Saya nggak ada pemikiran hal-hal yang negatif. Iya, iya. Nah, singkat cerita saya kembali normal kerja, absen pagi jam 8 kan kita udah harus masuk proyek. Sampai normal, nggak ada kejadian apapun, nggak ada. Setelah hari Kamis, saya berangkat lagi ke Batu Rusa untuk belanja. Seperti sayuran, gitu. Karena permintaan dari tim saya nih, kalau bisa makan ada sayur. Oke, saya belanja lah sayur sana. Begitu sampai ke toko yang sama, saya belanja di hari Minggu kemarin. Saya tanya sama Cinya, Ci, kok kemarin telur yang saya beli, itu kok 5 busuk ya? Sama roti juga 3 nih yang saya beli. Masa berjamur? Itu roti udah layak apa enggak? Itu baru katanya dari pagi baru dikirim. Biasanya nggak pernah terjadi katanya. Kenapa ya? Abang waktu perjalanan pulang ke proyek buang telur nggak katanya. Nah, kita kan bingung. Iya, iya. Kok kenapa harus buang telur? Kita kan beli. Ya, saya pikir ini kan nggak ada sesuatu yang aneh. Beliau cerita ke saya. Dan saya juga nggak paham juga. Ini bagian dari mitos atau suatu kayak sebagai petunjuk bahwa apapun yang kita lakukan itu harus seperti itu gitu kan. Oke. Nah akhirnya saya ikutin lah arahan dari pemilik toko ini. Disuruh apa? Jadi selama saya perjalanan saya itu menuju perkampungan dan mau ke lokasi itu saya buang telur, Bang. Iya, iya, iya. Buang telur semuanya? Enggak, 1 butir saya buang. Oh 1 butir, oke, oke. Begitu sampai proyek, saya nggak mikir itu rugi atau enggak ya. Begitu sampai proyek, nggak ada yang namanya busuk atau apapun. Ini saya juga, ini mitos atau apa sih? Iya, iya. Gitu kan.
Nah, karena saya selalu mengikuti apa yang orang bilang sebagai mungkin ini bagian dari tradisi atau apa, saya ikutin. Iya, iya. Nah, udah saya anggap itu sebagian dari normal karena nggak terjadi apa-apa. Nah, singkat cerita, saya 2 minggu saya berada di proyek, mulailah timbul. Nah, Gimana nih awal? timbul kejadian-kejadian aneh. Kita kan proyek itu masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Setengah 5 itu kita jalan lah, menuju lokasi ke pinggir pantai sebenarnya. Masuk jalur proyek, saya lihat ke atas bang. Nggak sengaja nih saya lihat. Begitu saya nengok ke atas, itu saya lihat ada sosok. Tapi ada ekornya gitu. Nah, yang bikin saya pikir ini orang apa bukan? Dia loncat lah dari tiang bangunan itu ya, dari tiang baja itu dia loncat ke dalam gedung. Saya panggil teman saya, itu apa sih yang loncat? Mana Pak Erik? Yuk kita naik. Naiklah saya sampai ke lantai 4. Saya telusurin di lantai 4, yang namanya kita di proyek itu kan ada material-material ya. Ya takutnya ada orang yang mau ngambil atau apa, tapi yang saya lihat ada ekornya gitu. Nah, saya telusurin di lantai 4 itu nggak ada sesuatu apapun. Saya lari ke pinggir bangunan. Saya lihat di bawah itu sekitar waktu jam 5:20 sore lah kalau nggak salah. Menjelang maghrib. Iya. Kalau dibilang malam nggak, masih kelihatan terang lah ya. Begitu udah sampai di pinggir bangunan, saya tengok ke bawah. Itu banyak gerombolan orang, tapi orang yang nggak saya kenal. Oh, maksudnya rame gitu? Rame, ada kurang lebih sekitar 20 lah, 20-an. Sedangkan saya tahu bahwa hari ini nggak ada jadwal lembur, itu nggak ada. Sampai saya begitu saya mau ini, badan saya seolah-olah kayak ada mau ngedorong. Nah, teman saya teriak, "Pak Erik, awas!" Refleks saya ini sempat lemas juga nih, ada apa gitu. Udah turun. Jadi Bapak kayak pengen loncat gitu maksudnya? Seolah-olah kayak ada orang yang mengajak saya itu untuk loncat. Nah, karena teman teriak saya, "Pak Erik, awas!" Sempat saya refleks. Udah turun kan. Teman saya bilang, "Turunlah kita." Begitu kita turun, teman nggak banyak ngomong. Itu suasana di bawah itu hening, nggak ada satupun orang yang lalu lalang di antar sekitar itu dari penampungan batu bara. Iya. Pas sampai bawah nggak ada yang nggak ada satupun yang lalu lalang di antara lokasi itu. Akhirnya udah kita putus untuk keluar dari proyek. Kita balik ke bedeng, nggak ada pembicaraan atau apapun lah tentang masalah apa yang kita lihat di waktu itu. Iya, iya. Nah, setelah kita sholat maghrib berjamaah, setelah selesai sholat, barulah mulai cerita itu. Pak Erik sadar nggak, barusan tadi ada yang mau ngedorong. Di pandangan saya begitu saya lihat ke bawah, itu sebenarnya bukan ada mau ngedorong. Malah saya pengen ngerasain sesuatu hal yang di luar dari pikiran saya. Saya pengen, wah kayak enak benar nih kalau loncat dari gedung itu gitu. Pikiran saya cuma itu, nggak ada yang lain. Saya ambil semua ikut pembelajaran. Oke lah, jadi bahwa kita ini dalam setiap apapun harus berhati-hati gitu. Nah, singkat cerita itu dalam waktu perjalanan udah saya anggap itu nggak terjadi apa-apa. Nah, kita kan setiap hari Minggu itu libur proyek. Nah, saya jalanlah sama teman-teman ini ke salah satu hutan yang ada di lokasi bedeng kita nih, nggak jauh dari proyek gitu ya. Disitulah yang namanya kita lihat itu yang benar-benar hewan liar itu kita lihat. Sampai saya lihat yang namanya ular itu sebesar paha. Ya, itu lagi di atas pohon itu yang saya lihat. Saya bilang, wah ini pertama kali saya namanya lihat hewan liar ini di sini. Udahlah kita jalan-jalan sampai telusuri. Terenggiling bang. Terenggiling? Iya.
Oke. Seumur umur saya lihat hewan liar terenggiling itu ada di Bangka. Gitu kan. Wah, sampai kita punya wacana, wah kita mancing di sini boleh nih. Gitu kan. Nah, sampai saya jalan-jalan telusurin, dapatlah kita ini Bang, nama buah nanas. Oke. Nah, saya cobalah di situ nanas saya potong. Wah, manisnya Bang, nanas Bangka itu manis, benar-benar manis. Mantap ya. Saking tergiurnya kita bawalah ini nanas. Saya ambil 4, saya bawa ke bedeng. Nah, sama kawan-kawan proyek ini 7 orang. Ya namanya kita jauh dari keluarga ya. Bikinlah kita rujak. Kita makan bareng segala macam. Jam 8 malam saya tidur. Saya bilang saya pamit sama teman-teman, saya capek habis perjalanan seharian di hutan gitu ya. Saya tidur. Pagi badan saya nggak enak. Oke, nggak enak badan nih. Nggak enak badan. Saya pikir ini kelelahan atau apa ya. Hari Senin saya nggak masuk proyek, hari Selasa saya ke klinik yang ada di daerah Sungai Liat. Saya berangkat ke klinik ke Sungai Liat, dicek hanya demam biasa. Setelah 3 hari saya berobat nggak ada perubahan. Masih tetap demam nih? Masih tetap badan itu panas dingin, meriang. Kalau malam itu tidur berasa badan itu nggak enak, kayak seolah-olah tuh kayak ada yang tekan kita nih, jadi badan kita ini berasa capek. Nah, setelah itu hari Sabtunya saya berangkat lagi ke klinik. Udah saya berangkat ke klinik, dikasih obat lagi, saya balik lagi ke proyek, ke bedeng tempat saya tinggal gitu ya. Iya, iya. Nah, saya awal nggak lihat teman-teman saya ini sakit juga. Di kamar yang sebelah dengan beda bedeng dengan saya cerita itu yang di bedeng sebelah juga pada sakit. Oh, sakit juga. Paginya itu Pak, ada orang dari Air Anjir datanglah ke saya. Oke. Ditanyalah, habis dari mana? Saya cerita, Pak, hari Minggu itu kita jalan sama kawan-kawan ke hutan yang ada di lokasi proyek. Nah, dapatlah kita ini yang namanya nanas. Nah, nanas satu saya makan di tempat, yang 4 saya bawa pulang. Nah, ternyata beliau bilang, kenapa dibawa pulang? Semua apapun yang dari di hutan itu nggak boleh dibawa pulang. Saya pikir ini bagian dari mitos gitu kan. Ternyata memang apapun ya yang ada di sana itu jangan apa-apa serba kita dibawa pulang. Oke. Nah, akhirnya saya diobatin sama beliau, ya alhamdulillah kita nggak ada apa-apa. Kata beliau bilang, udah nggak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri. Cuma lain kali apapun yang ada di hutan jangan kita bawa pulang. Itu kata beliau apa tuh? Kenapa? Katanya apapun yang ada di hutan itu nggak boleh dibawa pulang. Oke. Ini pantangan untuk orang kampung sini juga pantangan. Oh ya, disitulah kita mulai ini. Apakah ada sosok yang ngikutin ke Bapak kah, atau gimana? Beliau sih nggak menyebut atau apapun ya. Oke. Yang jelas beliau cuma bilang apapun yang ada hasil dari hutan jangan dibawa pulang. Oh gitu ya. Udah akhirnya saya alhamdulillah hari Senin udah mulai aktivitas saya kerja seperti biasa lah. Dan alhamdulillah juga teman-teman saya yang 7 orang ini itu udah mulai pulih. Oh, sama Bapak diobatin juga nih sama? Iya, kita cuma dikasih air sama entah apalah ya, saya juga kurang paham. Iya, iya. Nah, akhirnya alhamdulillah teman saya udah mulai aktivitas kembali. Nah, seperti biasa tuh, kita normal semua, aktivitas kita normal sambil kita pelajari nih struktur apa sih tentang kehidupan masyarakat di sana gitu ya. Kita normal semua segala macam, kita kembali kerja lagi. Nah, singkat cerita nih. Yang lucu lagi, saya malam Jumat saya itu berangkat dari bedeng itu untuk ke Batu Rosa dengan kawan saya ini belanja. Memang saya pernah dengar cerita gitu ya. Kalau ada ular yang ngalangin jalan, alangkah baiknya putar balik. Ya, karena pas posisi waktu itu hujan gelap. Ya saya pakai motor itu Astrea Grand.
Saya berdua dengan kawan saya orang Purwakarta. Grand kan tahu sendiri ya, itu lampu aja 5 watt. Iya. Dalam keadaan hujan kita tabrak. Saya pikir perasaan di daerah situ nggak ada yang namanya polisi tidur. Saya lindas lah, ini ular, itu segede paha, saya nggak ngerti itu yang 6 ekor di mana, kepala di mana. Saya panik, motor itu langsung berhenti, mati. Saya tanya sama kawan saya, ini kita balik apa kita langsung ke Batu Rusa, saya bilang. Tiba-tiba teman saya colek, Perik itu apa? Saya bilang apaan? Itu sebelah kiri. Astagfirullahaladzim bang, itu saya lihat sosok pocong. Pocong? Iya, yang tadi saya nggak ngeliat itu saya lihat sosok pocong dengan jarak dekat dengan saya. Oh gila. Terus? Saya seumur-umur ngeliat pocong bang, itu di hidungnya itu bang keluar belatung bang. Nih. Yang dibilang ini muka dia seperti tengkorak, itu saya lihat ini kayak tengkorak nih. Nah itu mulut itu kalau dibilang baunya luar biasa. Nah, saking paniknya sempat saya mau lari. Begitu saya sempat mau lari, saya mau tinggalin motor dalam keadaan mati. Teman saya tarik, Perik, jangan mana-mana, udah di sini. Saya tengok, itu pocong ada di sebelah kanan. Oh, pindah tempat. Terus? Sempat saya pikir, apa ini kita harus balik dengan kondisi seperti ini kita. Sepanjang jalan itu sosok pocong itu ada di lokasi tempat motor kita mati, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah beberapa menit, itu sosok nggak ada, hilang. Nah mulailah kita dorong motor, begitu sampai mau lokasi perkampungan di daerah Air Anyer, motor itu nyala lagi. Terus? Nah berangkatlah kita sampai ke Batu Rusa, saya mampir ke Pangkal Pinang. Pulang dari Pangkal Pinang kita mikir lagi nih pulang gimana ya. Sedangkan posisi kita pas pulang dari Pangkal Pinang, dari Batu Rusa kita ke Pangkal Pinang kita mau balik lagi menuju lokasi proyek. Itu sekitar jam 9 malam. Awal kita dalam perjalanan udah nggak mikirin masalah yang tadi. Tiba-tiba kita begitu turun mau menuju dari perkampungan Air Anyer menuju proyek, itu ada sosok yang saya lihat itu rambutnya ngalingin jalan. Jatuhlah kita dari situ. Jatuh dari motor? Jatuh dari motor. Oh. Nah, yang akibatnya salah satu di kaki saya ini ada luka. Iya. Di sini saya juga entah ini nyangkut dari mana, yang jelas robek sekitar 3 jahitan. Pas kita jatuh motor itu nggak nyala sama sekali. Gila. Pas kita nabrak sesuatu itu kita jatuh. Kita bangun. Begitu kita bangun, kita nyalain motor gak bisa lah. Dari semenjak itulah dengar suara jeritan. Dari arah mana tuh? Itu yang padahal kalau dilihat dari lokasi yang kita nabrak sesuatu itu ada di sebelah kiri, tapi jeritan itu suara dari kanan. Dari atas yang kita dengar itu tangisan sama minta tol, tapi suara itu nggak jelas. Kita bertahan berapa lama di situ, kurang lebih ada 30 menit lah. Dengan kejadian itu teman saya udah tutup mata. Sampai diampun-ampunan, diminta tolong bahwa dia di sini tujuan dia untuk kerja, bukan untuk yang lain. Sampai nangis segala macam, sampai suara itu jadi hening. Nah setelah suara hening dalam suatu di suasana malam itu, mulailah kita nyalin motor sampai selama perjalanan kita kejadian dari jatuh sampai ke lokasi bedeng tempat kita tinggal, nggak ada satupun suara kita yang terucap. Itu motornya gimana? Didorong atau nyala lagi? Itu nyala begitu radius 1 kilo mau ke sampai proyek itu mati lagi, kita dorong sampai proyek. Begitu perjalanan kita sampai bedeng, pertama ada salah satu mandor bangunan namanya Pak Undang almarhum.
tanya ke saya, ada apa Pak Erik? Enggak, saya bilang nggak ada apa-apa. Udah kasih air. Karena ada salah satu anak buahnya langsung sakit. Maksudnya langsung sakit? Iya, yang temenin saya ke luar itu. Oh, yang satu orang ini. Iya. Ikut, iya. Begitu pas sudah segala macam saya dikasih minum, barulah diperiksa luka saya. Dijelasin semua kejadian apa yang saya alami barusan itu di hutan di Bangka itu. Baru motor itu diperiksa. Yang saya bingung di jari-jari motor itu ada gerombolan rambut. Oh, rambut. Dan saya nggak ngerti itu rambut dari mana. Kalau secara logika rambut itu kan nggak mungkin lah kita sampai jatuh separah itu. Diperiksa ada rambut, saya kaget di situ. Perasaan kita ini nggak pernah yang nabrak sesuatu, tapi kenapa ada rambut? Nah itulah kejadian yang menurut saya paling fatal ya di malam itu juga. Iya. Akhirnya saya putuskan untuk nggak ada yang namanya berangkat malam keluar dari proyek. Tahun itu masih sepi-sepinya kali ya? Ya memang sepi lah. Untuk lokasi itu memang sangat sepi sih. Kalau untuk jam 6 aja udah nggak ada orang lalu lalang kecuali di perkampungan ya. Terus pas sampai bedeng itu teman Bapak gimana kondisinya? Akhirnya teman saya itu wajahnya pucat. Masih pucat. Pucat, ketakutan. Sampai kayak orang inilah ya, linglung lah. Selama beberapa hari. Akhirnya dipanggil lah salah satu tokoh masyarakat yang ada di Air Anyir. Ya alhamdulillah Bang, udah mulai lah bisa beraktivitas kembali gitu kan. Jadi dalam kegelapan itu udah nggak ada rasa ketakutan Bang. Yang awalnya itu dia setiap gelap itu ada rasa ketakutan. Setelah berganti bulan itu sekitar di bulan Oktober apa November saya lupa. Saya kan kalau malam itu kadang-kadang suka bangun. Oke. Nah, ceritanya ini saya mau sholat tahajud. Di bedeng kita itu kan di tengah itu musola. Nah, ada jendela dari kayu gitu ya. Begitu saya keluar dari kamar, itu sosok cewek itu lagi nyisir. Sekitar jam 1 malam. Saya lari ke kamar, saya tutup pintu, saya tutup kepala saya ini dengan bantal. Di situ cuma suara dunging, saya nggak ngerti apa yang dibicarakan di situ. Di kuping Bapak suara nging? Di kuping saya. Setelah saya bangun, saya keluar kamar. Saya penasaran dengan apa sih yang tadi lagi nyisir. Begitu saya lihat ada salah satu kawan proyek saya di dalam musola itu dalam keadaan gemeteran. Gemeteran sambil lihat ke arah jendela, sedangkan saya udah ngeliat sosok yang tadi yang ada di jendela. Iya, udah nggak ngeliat maksudnya? Nggak ngeliat. Akhirnya saya panggil dia, saya bangun sebuah kabrik baru dia sadar. Dia bilang saya ngeliat sosok lagi nyisir itu mukanya rusak. Oh sama berarti yang Bapak lihat. Terus? Begitu ini saya tanya sosoknya seperti apa. Waduh, saya nggak sanggup Pak Erik. Maksudnya ini sosok itu penuh darah. Udah saya bilang kita bangun kita pindah. Itu nggak bisa jalan. Sambil dia nggak ngebayangin itu sosok. Begitu pas saya bawa dia ke kamarnya dia, nggak cerita, cuma cerita sosok wajahnya berdarah, tapi seperti apanya dia nggak cerita. 2-3 hari baru dia cerita. Dia cerita sosok tersebut itu mukanya rusak, kayak seolah-olah teraniaya, tapi bukan sosok orang sini. Bukan sosok orang sini, maksudnya gimana nih? Iya, saya tanya nih, maksudnya gimana? Itu dibilang kayak nona Belanda. Nona Belanda maksudnya gimana? Itu parknya saya lihat, kemudian sosok itu mukanya berdarah, itu matanya itu keluar sebelah.
Nah sama di leher dia bilang bekas kayak mungkin zaman dulunya dia diinin orang ya atau gimana saya juga nggak ngerti. Sampai dia cerita ke saya itu lehernya begini. Nah mulailah hening sih. Jadi kita itu cuma sholat itu sampai isya, sekelas itunya nggak ada, kita sudah di ruangan masing-masing. Nah selang udah lama kita lewati itu, saya anggap oh udahlah gitu ya. Setelah 2 bulan itu saya mau buang air tengah malam sekitar jam 2 lah. Sedangkan di bedeng sebelah itu masih dalam keadaan ramai. Saya masuk ke kamar mandi. Nah, kita kan toilet umum itu ada 5. Nah itu untuk karyawan 800 orang. Banyak banget ya. Ya. Nah begitu saya masuk, saya kan kalau setiap mau buang air itu saya selalu bawa 2 ember. Nah setelah saya masuk dari situ, selang nggak berapa menit lah saya di situ, tiba-tiba ada seseorang nih ngasih gayung ke saya. Sedangkan posisi pintu kamar mandi kita kan jaraknya kurang lebih ke bawah itu 20 cm. Ngasih gayung saya ambil. Begitu pas saya baru ngeh gitu ya, perasaan orang proyek nggak dalam hati gitu ya, itu nggak ada tangan yang berbulu. Saya bangun. Begitu saya bangun, ngintiplah sosok ini pas di muka saya. Apa tuh sosoknya? Itu sosok makhluk, saya nggak ngerti jenis apa. Itu bulu. Nah ada salah satu tanduk tapi di tengah sini. Jadi begitu saya ngelihat ini sosok ada tanduk, itu gue, ya, saya nggak bisa kebayangin wajahnya seperti apa, panik saya di situ. Saya dobraklah pintu kamar mandi, saya lari dari situ. Begitu saya lari, nggak bisa saya pejamkan mata itu sama berapa menit itu nggak bisa, karena terbayang wajah yang tadi. Yang saya ngelihat sosok itu tanduknya ada di tengah, rambut panjang, itu caling cuma di sini. Cuma dengungan suara dia aja, ngaungnya dia aja udah saya ingat di telinga saya. Semenjak kejadian itu saya sakit. Saya sakit. Ya alhamdulillah dipanggil istilahnya apa ya, kayak kepala dusun gitu ya. Udahlah, alhamdulillah saya ini beliau, saya alhamdulillah bisa aktivitas kembali. Ada interaksi apa Bapak sama yang ngobatin itu pada waktu itu? Pada saat itu memang ada sedikit, saya ini dipegang beliau ngegereng. Saya kayak seolah-olah ada mau berontak dalam diri saya, tapi saya itu apa gitu ya. Cuma beliau nggak menjelaskan siapa sih gitu. Cuma beliau menjelaskan udah aman. Semenjak kejadian itu, paginya selang berapa hari saya telepon lah orang kantor pusat yang ada ke kantor saya dulu di daerah Mampang. Saya telepon, saya minta dialihkan untuk pindah ke mes. Oh, pindah ke mes. Ya, dari bedeng ke mes gitu. Iya, cuma karena perusahaan nggak mau itu, takut karena kan seorang mandor itu harus standby di proyek, dia nggak bisa jauh dari proyek itu, nggak bisa kecuali pelaksana atau pimpro. Nah, itu baru bisa gitu kan, alasan kantor seperti itu. Ya udah, sempat saya bilang saya dipindahin aja deh, jangan di Bangka. Karena saya terikat kontrak dengan perusahaan, ya udahlah saya bertahan di Bangka gitu. Tapi akhirnya pindah mes atau masih di bedeng? Enggak, saya tetap dipertahankan di bedeng, nggak boleh di mes. Karena sekelas mandor semua itu harus berada di bedeng. Nggak boleh keluar dari bedeng. Oh ya udah. Nah,
mulailah kita kehidupan normal lagi. Cuma jam keluar aja yang saya batasin untuk hal-hal itu gitu kan. Iya, iya. Nah, begitu masuk di tahun 2011, mulailah kita nih rubah hobi. Wah, kita mancing lah dengan teman-teman setiap hari Minggu kan, karena kita libur proyek gitu ya. Nah, kita itu mancing. Itu bisa, kalau pagi kita mancing itu bisa sampai ketemu malam, kita baru pulang. Nah, saya awal normal, nggak pemikiran hal apapun ya di lokasi proyek kan itu ada kayak dermaga. Nah, kita mancing sih. Kalau angin itu dari kiri ke kanan deh anginnya. Saya lempar joran, itu joran itu nggak pernah lurus atau ke kanan, dia ke kiri aja. Ini mancing Bapak siang atau malam nih? Malam saya. Malam. Itu sekitar jam 9 malam saya mancing. Oke. Nah, awal saya pikiran normal gitu kan, namanya orang mancing, mungkin memang saya kurang jago kali mancing gitu ya. Nah, kita ini sedang teman-teman nih, kita mancing itu jaraknya jauh-jauh, nggak berdekatan gitu ya. Wah, awal senang saya dapat ikan sembilang hampir sebesar gini lah saya dapat gitu kan. Begitu lemparan kedua begitu lagi. Nah, teman saya yang dari sebelah kanan, teman proyek, mau datang ke tempat saya, mundur. Gitu, awal saya nggak ngeh gitu kan. Dia mundur, nggak berani nyamperin saya. Saya lanjut mancing lagi, saya biasa aja, kayak orang normal aja kita mancing. Nah, teman saya yang di nggak jauh dari saya, begitu ngelihat saya ada temennya, itu dia pergi pindah. Saya pikir mungkin dia cari spot baru kali, mungkin ya gitu kan. Nah, saya biasa seperti orang pada umumnya, saya ngopi, saya ngerokok gitu ya. Itu di kopi saya kayak ada rambut, padahal nggak ada sosok perempuan, ada rambut panjang kurang lebih segini lah, 30-40 cm lah rambut panjang. Nah, nggak lama saya habis inin rambut, itu kopi saya rasanya nggak enak. Rasanya enak gimana nih? Itu dibilang rasa kopi, bukan rasa kopi. Barulah teman saya yang baru datang mancing teriak, "Pak Erik, itu siapa di sebelah?" Saya tengok, saya nggak ngerasain hawa sesuatu apapun, awal nggak ngerasa. Lama-lama saya nyium bau yang nggak enak di lokasi. Nah, ternyata ada, begitu saya udah mulai sekitar jam 11 saya udah mulai rasa ngantuk. Saya ngerasa di kepala saya itu ada ngebelai. Begitu ada ngebelai, di situ saya sadar kan. Saya bangun, saya istighfar, astagfirullahaladzim. Disitulah yang namanya sosok itu, yang saya lihat dari dermaga itu, dia loncat ke laut. Ternyata yang saya lihat itu ke laut, itu bukan sosok yang menurut saya ini aneh gitu. Oke. Nggak lama dia terjun ke laut, ditariklah joran. Itu begitu saya angkat, saya pikir saya dapat ikan. Saya ngelihat ada gumpulan rambut sama darah di situ. Di dermaga itu, begitu saya tarik, akhirnya saya ambil pukul, saya harus keluar dari sini. Saya pikir selesai sampai di sini. Saya pikir dengan saya berhentinya saya mancing, saya pikir saya anggap selesai gitu ya. Saya nggak ada urusan dengan hal apapun. Iya, iya. Saya bilang sama teman-teman mancing saya yang ada di proyek, saya bilang saya pulang. Nah, begitu saya memutuskan untuk berhenti mancing, saya ajak teman saya, salah satu teman saya untuk pulang. Nah, sepanjang saya perjalanan itu kan saya pulang melalui jalur proyek. Gitu ya, saya perjalanan pulang, di pertengahan jalan barulah saya dengar ada sosok suara nangis. Suara jeritan itu cuma yang saya dengar di telinga itu,
nangis sesegukan sambil diminta ampun. Sepanjang 200 meter itu ampun, ampun, ampun. Begitu sampai pos satpam, dipukullah saya. Sama siapa? Sama security yang ada di pos pintu masuk proyek. Apa-apaan ini ya? Udahlah, keluarlah bahasa bangka itu kan yang saya kurang paham waktu itu. Iya, iya. Saya diajak ke pinggir. Pak Erik dari mana? Saya mancing. Mancing di Jekti, ya saya bilang, saya mancing di Darmaga. Nah, saya cerita sama security proyek, saya cerita, awal saya lagi ngantuk itu, saya dielus-elus. Begitu saya bangun, dia loncat lah sih. Nah, karena menurut saya ini sesuatu yang aneh buat saya, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Begitu saya pas sampai sini, saya dengar suara tangisan sama minta tolong itu, sama ampun. Iya, iya. Nah, abang lah yang mukul saya bingung, jadi refleks saya jadi bengong gitu. Mancing pakai apa? Oke. Saya bilang saya mancing cuma bawa udang. Ada nggak umpan lain dari situ? Ternyata ada salah satu kawan mancing saya pakai jeroan ayam. Nah, ternyata di situ pantangan, nggak boleh kalau kita mancing di bangka itu pakai jeroan ayam, itu nggak boleh. Pantangan atau gimana, Pak? Intinya mereka bilang jangan sekali-sekali mancing di sini itu pakai jeroan ayam gitu. Mau usus ayam atau apa nggak boleh. Iya, iya, iya. Mulailah dari situ kita nggak boleh yang namanya mancing malam. Nggak boleh sama siapa? Sama security. Nah, akhirnya security bilang sama saya, untuk nanti lain kali kita nggak boleh, jangan mancing di dalam dulu ya Pak. Itu udah segala macam, oke lah. Saya tanya karena jiwa penasaran saya, kenapa sih nggak boleh? Ternyata di sana itu kalau kita memancing malam atau mancing apapun jangan pakai jeroan ayam itu karena pantangan. Dan tidak dianjurkan juga kita untuk mancing pakai jeroan ayam, itu nggak dianjurkan untuk di bangka. Karena akan mengundang sesuatu selain kita mengundang buaya, sesuatu yang gaib itu akan keluar dari air. Nah, sama kayak kita itu sebenarnya mengundang beliau untuk hadir. Oh, kata gitu, kata ya, security yang di sana. Udah akhirnya kita tidak diperbolehkan nih Pak, selama beberapa bulan untuk mancing di lokasi proyek itu nggak boleh. Kita alihkan mancing di luar dari proyek, gitu kan. Nah, kebetulan kan untuk spot-spot mancing di bangka itu kan luas, karena banyak galian timah di sana. Ya. Sehingga cerita itu kita mancing aman, nggak ada sesuatu yang aneh. Nah, kita mancing, nah, kalau di bangka itu lele itu kan modelnya hitam kayak ular ulang. Hitam ada cincin kuningnya kalau di bangka untuk lele ya. Wah, awal kita enak tuh mancing, nggak ada sesuatu yang aneh lah. Berarti mancingnya ini bukan di laut nih sekarang? Bukan, kita mancing di rawa. Oh, di rawa. Tapi masih sekitaran lokasi proyek lah. Iya, iya. Gitu kan. Wah, kita mancing segala macam, nggak ada hal-hal yang aneh. Waktu itu kita mancing di malam Jumat. Saya awal nggak ingat itu malam Jumat sebenarnya. Kalau lele itu kan mancing itu di jam 6 sore itu kan banyak ya. Iya, iya. Nah, kita mancing lah sore sih. Masih di lokasi lingkungan proyek juga. Nah, kita mulai mancing sih. Begitu kita mancing, awal enak. Kita mancing itu wah udah seneng lah ya. Setiap kita lempar, nyangkut, kita lempar, nyangkut. Begitu saya sama teman-teman nih lagi nikmati, itu yang saya lihat
Ada sosok tingginya kurang lebih itu 4 meter. Itu melototin saya lagi begini, lagi mancing. Di situ Bang yang namanya saya ngeliat tangan makhluk halus itu yang tinggi besar itu ya, segede lengannya, segede paha saya, jari juga panjang-panjang sama kukunya. Saya ngeliat dari situ, akhirnya di situ saya nggak sadar. Maksudnya pingsan? Pingsan saya di situ. Nah, teman-teman saya sebagian kabur. Pas ngeliat sosok itu kabur maksudnya? Ngeliat ada sosok di sebelah saya itu kabur. Oke. Yang enggak ngeliatnya yang masih bertahan, karena dia nggak tahu nih. Nah, begitu pas teman-teman saya yang dari arah sebelah kiri itu datang ke saya, ngeliat saya pingsan, digotong. Digotong ya kurang lebih dari perjalanan kita ke lokasi mancing ke jalur mobil ya, itu kurang lebih 300 meter. Oke. Nah, disitulah yang begitu saya dikasih minum, saya dipanggil, Pak Erik. Kenapa? Saya bilang, saya ada di mana ya? Kan sama mancing. Masa? Perasaan tadi saya nggak mancing. Yang ada di benak saya itu saya nggak merasa mancing. Cuma saya nggak ngerasa mancing. Orang baru saya kira mancing. Mancing di mana? Ini tempat kita biasa mancing. Itu panjang kakinya kurang lebih 50 apa 60 cm panjang kaki. Panjang kaki yang sosok ini. Jadi begitu saya diantar pulang ke Bedeng, nggak lama teman mancing saya datang. Itu Pak Erik ngapain mancing sendiri di sana? Dipanggil-panggil nggak nengok, udah saya tinggal. Nah akhirnya satu teman saya bilang, enggak, Pak Erik ada di kamar, lagi istirahat. Adu argumen. Orang saya lihat Pak Erik mancing. Enggak, orang Pak Erik di kamar, coba aja. Kamu lihat deh, Pak Erik lagi di kamar, aku lagi istirahat. Begitu dia nengok saya ke kamar, kaget lihat saya lagi tidur. Nah akhirnya teman-teman mandor datang ke kamar saya, ditanyalah kejadiannya. Ya saya jelasin bahwa saya ngeliat sosok seperti ini, yang di luar dari pikiran saya sih, karena apa yang saya jelasin tadi itu sosoknya merah. Sosok yang gede tadi yang itu? Tinggi gede itu sosok mukanya itu yang saya lihat merah. Oh. Dan hidungnya pun agak naik sih. Ya, ya. Nah dari situ yang saya nggak bisa ngebayangin itu wajahnya. Gitu. Saya nggak bisa ngebayangin wajahnya. Yang saya lihat dari sini nih keluar kayak cairan. Saya bilang itu kupingnya itu sebesar segini. Gila. Mukanya merah, kupingnya sebesar ini. Yang saya lihat tuh ada cairan kayak bukannya nanah gitu ya, tapi kayak merah, kayak darah, tapi kayak bukan darah gitu ya. Begitu saya cerita tentang itu ke teman-teman saya yang mandor-mandor itu, mereka kaget semua. Nah, terdengarlah cerita saya ini sampai ke pos satpam. Oke. Proyek ya depan tadi ya. Iya, bahwa di daerah situ memang nggak boleh kita mancing malam untuk wilayah di situ. Ya kalau saya kan serba orang penasaran, kenapa sih nggak boleh untuk hal apapun. Ternyata memang disitulah tempatnya banyak orang yang dibuang di situ zaman. Dibuang apa nih maksudnya Pak? Mungkin dalam kasus-kasus pembunuhan apa ya banyak terjadi yang dibuang di daerah lokasi itu. Kata satpam itu? Ya, jadi beliau bilang kalau bisa usahakan jangan mancing malam untuk di wilayah-wilayah yang ada di daerah situ. Gitu. Makanya disinilah kita jadikan pembelajaran ya. Nah, udah selesai masalah itu kita udah kembali ke normal lagi. Kita kerja proyek segala macam. Akhirnya udah kita kurangin aktivitas mancing selama kita di proyek gitu ya. Iya, iya. Nah,
karena kebutuhan juga, akhirnya saya telepon lah kantor. Saya minta adain lemburan. Gitu. Akhirnya awalnya kantor nggak setuju ada lemburan. Ya akhirnya saya protes lah ke Jakarta. Saya bilang kalau kita nggak ada lemburan, kita nggak ada hasil sama kita di Bangka. Mulailah keluar surat kita bisa lembur. Nah, kita lembur itu dari jam 4 sampai jam 9 malam, batas maksimal. Oke. Nah, jam 5 itu tim saya udah mulai masuk proyek. Nah, saya masuk jam 7 malam ke proyek untuk kontrol hasil kerja kita. Begitu saya izin sama security untuk masuk, saya kasih surat baru kita masuk. Setelah masuk ada taman lingkungan di di wilayah masjid, lingkungan masjid, saya bikin taman di situ. Ada salah satu orang saya, dia sambil pegang rokok, sambil nyiram. Oke. Gitu kan. Nah kebetulan malam itu yang lembur orang jendela itu aluminium sama saya gitu kan. Saya bilang, Mang, siram yang basah ya. Soalnya tadi pagi kan sampai sore ini panas. Ngomong A enggak, B enggak. Dia nyiram aja gitu. Begitu saya selesai ngobrol dari jarak jauh, saya langsung ke gedung admin. Di situ ada orang saya juga dengan orang yang tadi di masjid. Kaget saya di situ kan. Astagfirullahaladzim. Mang Dadang bukannya tadi lagi nyiram? Enggak, saya dari sore jam 5 di sini. Astagfirullahaladzim. Baju sama, kondisi dia lagi nyiram. Ternyata orang saya lagi tanam pohon di lingkungan admin, di gedung admin. Iya. Saya mau ngomong nggak enak. Cuma saya bilang, udahlah, kita lembur sampai jam 9 kurang. Nggak usah dilanjut, besok pagi aja kita kerja. Nah, kan ruang gedung admin kita itu dengan ruangan kita ini dengan yang sebelah itu jarak nggak terlalu jauh. Itu ada orang dari jendela aluminium, dia juga sama lagi lembur. Itu dia lagi pasang buat rangka untuk jendela itu kerjaan nggak selesai. Begitu saya mau panggil anak buah saya untuk balik, saya ngeliat itu sosok perempuan lagi ngeliatin orang aluminium ini lagi kerja. Cuma yang saya bingung itu bentuk badannya aja yang saya bingung. Dari makhluk ini nih, dari orang ini, ya, itu antara tangan ke sini nggak sinkron. Dia posisi tangan ada di sini. Yang sebelah, yang satu normal, yang satu ada di sini. Nah, dari situ Bang, saya mau manggil nggak berani. Saya bilang kasihan nih orang aluminium kalau kerja sampai kayak gini. Datanglah temannya. Itu sampai teriak, Bang, Allahu Akbar. Temannya dia? Temannya dia. Nah, begitu pas mandor datang ini, disuruh bubar semua. Bubar udah. Jangan ada yang tengok ke belakang. Udah kita lari, Bang. Nah, begitu kita lari, salah satu teman kita ini pingsan di jalan. Nah, ternyata sosok inilah Bang yang ngejar. Yang ngejar kita, akhirnya teman saya orang aluminium ini pingsan. Begitu udah sampai ini, barulah kita ini balik untuk jemput teman kita yang pingsan ini untuk dibawa ke BD. Terus pas sampai Bedeng gimana tuh? Nah, di Bedeng itu dia cerita, saya nggak mau balik lagi ke sini, saya mau pulang ke Jakarta. Memang ada apa sih?
Saya karena jarak jauh itu saya ngeliat sosok yang jelas gitu kan. Itu dia sosoknya itu kayak bongkok dia begini nih. Itu rambutnya panjang. Nah, yang bikin dia pingsan itu ternyata dia ditempel. Nah, udah rambut panjang segala macam, saya tanya, memang apa sih? Tahu nggak Pak Erik? Apa yang saya lihat? Ini semua mukanya ini bernanah. Ini mukanya bernanah, ini semua ini nanah semua nih keluar. Nah, sih pula. Nah, akhirnya udah salah satu teman saya orang aluminium memutuskan pulang ke Jakarta. Karena ngeliat sosok itu, karena setiap malam katanya dihantui sosok itu. Gila, ngeri banget ya. Setelah kejadian di masalah itu, kita akhirnya selesai proyek kita. Proyek PLTU Bangka Belitung di tahun 2012 selesai, ya kita pulanglah masing-masing ke Jakarta. Oh, berarti 2 tahun tuh proyek Ya, itu, selama saya 2 tahun di Bangka Belitung. Oh, gokil ya. Nah nih Pak, di antara karyawan kan ada 800 lebih ya, Iya, Bapak bilang ya. Mungkin ya masing-masing apa ya, bagian-bagiannya ya. Nah kan Bapak bagian taman nih. Nah terus kalau tim-tim yang lain itu ada gak Pak mungkin yang cerita ke Bapak selama nongkrong nih, namanya kita lagi ngopi kan ada aja yang bahas masalah horor-horor gitu kan. Ada yang pernah ngalamin apa aja Pak dia? Teman-teman selain yang tadi Bapak ceritain tuh. Ya, di kita itu kan di lokasi proyek itu ada 5 mandor. Oke. Mandor sipil itu kita ada 2, mandor besi. Nah, saya mandor cat sama mandor taman. Nah, mandor besi ini mandor sipil ini ada yang pegang 300 orang, ada yang 200 orang, sisanya kita. Nah, karena bedeng kita ini berdekatan, cuma beda divisi aja ya. Nah, itu hampir tiap malam. Yang namanya kesurupan itu hampir tiap malam. Ada aja gitu maksudnya? Ada aja. Oh, kesurupan kenapa tuh Pak? Macem-macem ya. Ada yang modelnya kayak apa, sesuatu yang kayak hewan gitu ya. Misalkan kita kesurupan hewan nih. Itu ngegereng aja di situ. Hewan apa nih maksudnya? Kayak misalnya kayak babi lah ya, maaf ya. Kayak misalnya kayak sosok makhluk babi atau apa itu ngegereng di situ, ngok. Iya. Ada juga saya nggak ngerti yang pernah saya temuin itu dia dari bedeng itu lari. Kalau ke lokasi proyek dia loncat pagar. Nah ini yang saya nggak ngerti sosok apa yang kesurupan. Iya. Berarti ada aja kejadian yang kesurupan. Ada aja kejadian. Jadi bukan selain kesurupan, kayak penyakit pun cikungunya di Bangka itu kan paling besar ya. Cikungunya. Iya. Ya, selain cikungunya banyak orang yang kejadian gini. Cikungunya kadang-kadang dikaitkan dengan hal begitu, tahu-tahu dia kesurupan. Iya, jadi tipis-tipis nih antara penyakit itu sama kesurupan. Pertama sakitnya sakit meriangnya karena cikungunya. Lambat laun karena nggak diobatin mungkin ya ada kejiwaan yang mental dia itu terganggu. Akhirnya jadi kayak kesurupan. Ada yang bilang sangkanya kesurupan. Iya, ada juga yang kesurupan macem-macem lah. Ada suara kuntilanak atau suara pocong apa segala macem di situ. Iya. Nah ini kan Bapak dari tahun 2010 sampai dengan 2012 ya? Iya, kurang lebih 2 tahun lebih lah kurang lebih. Nah ini selama 2 tahun ini Bapak nggak pulang-pulang ke Jakarta nih? Apa standby terus di sana? Pertama saya kontrak per 4 bulan, saya dapat cuti. Oh pulang ke Jakarta? Iya, jadi jatah cuti saya cuma 1 minggu karena kan saya dapat tiket pesawat pulang pergi. Iya. Jadi saya ke Jakarta. Normal, saya ngurus pekerjaan juga di Jakarta untuk laporan hasil progres tentang proyek yang di sana ke kantor saya yang di Mampang. Selesai itu saya balik lagi ke Bangka. Oh gitu. Terus proyek itu pas Bapak pergi udah selesai 2 tahun itu selesai atau emang Bapak aja yang selesai kontraknya?
Saya kontrak saya sesuai dengan makanya saya pulang lebih awal dibandingkan yang lain karena kontrak saya 2 tahun di sana. Tapi di sana masih pengerjaan. Apa udah selesai juga? Nggak lama setelah saya pulang dari Jakarta, 3 bulan kemudian mereka selesai semua dan proyek lagi di daerah Nayan, Kalimantan Barat. Oh, berarti emang udah selesai proyeknya. Iya. Bukannya berarti Bapak kontrak, masih jalan. Enggak, kita sesuai dengan itu karena memang udah selesai. Iya. 2 tahun berarti 2 targetnya tahun itu. bisa di Bangka. Dan selama Bapak 2 tahun yang di Bangka, kan saya juga belum pernah ke sana Pak. Iya. Ya. Belum tahu persis lah. Syuting apa tuh film Laskar Pelangi ya? Iya, Itu betul. daerah situ Pak, Bapak? Kalau dari kita kan Bangka. Oke, kan Bangka Belitung. Iya. Itu beda ya Pak? Nah, kalau Laskar Pelangi itu di daerah Belitung. Oke, Belitung. Nah, jadi kalau dari kita mau ke Bangka nih ke Belitung, itu perjalanan itu butuh waktu 4 jam. Naik darat atau naik Perahu. 4 jam? Iya. Oh, jauh ya? Nah, nanti dari Belitung kita ke Laskar Pelangi itu perjalanan lagi kurang lebih 6 jam. 4-6 jam lah. Tergantung dari cuaca ombak juga di sana. Iya. Nah, kalau untuk Bangkanya sendiri ya Pak, alamnya indah gak Pak? Wah, kalau orang main ke Bangka belum ke Pantai Parai atau ke Pulau Panjang, belum nikmat. Kenapa di sana? Ada apa itu? Wah, itu suasananya bagus. Bagus ya? Ya, pertama airnya jernih, Oke. kedua alamnya indah. Gokil, jadi pengen ke sana nih. Dan berarti kalau di sana itu mayoritas ini nih ya Pak ya, apa namanya, lautan ya? Bangka itu dikelilingi lautan. Lautan ya. Jadi Bangka itu sebenarnya luas. Ya, itu saya masih belum paham tuh. Kalau kita dari Pangkal Pinang, itu kan ada namanya kalau nggak salah Bandara Maulana Hasanuddin kalau nggak salah ya. Oke. Di Bangka kita dari Pangkal Pinang ke Sungai Liat. Nah, Sungai Liat itu kotanya Sandra Dewi loh. Artis yang itu. Artis. Sandra Dewi. Itu kurang lebih 271 ya. 1 jam lah. Oke. Ya 30 sampai 40 menit lah. Nah, dari Sungai Liat ke Belinyu itu 2 jam. Oke. Nah, dari Belinyu kita kalau mau ke Muntok itu butuh waktu lagi 6 jam. Nah, kalau kita mau ke Pangkal Balam dari Sungai Liat itu 4 jam. Oke. Iya, gokil. Pengen ke sana ya. Wah, Ke sana itu naik pesawat berapa kali, Pak? sekali aja kita dari sini Bangka itu cuma kalau nggak salah perjalanan 50 menit. Wah, deket ya? Iya. 50 menit. Iya. Terus dari situ naik apa ke sananya? Tergantung nih kita Nah, mau ke Bangka deh, ke Bangka dulu. kita kalau ke Bangka mau kemana aja nih? Pangkal Pinang kah? Oke, tempat yang indah itu yang Bapak bilang tadi itu pantai. Itu kan Pantai Parai itu adanya di daerah Sungai Liat. Oke. Nah, itu kurang lebih 40 sampai 1 jam lah. Oh, berarti deket ya. Nyampe sana 2 jam berarti ya. Ya, Naik kalau pesawat. kita ke air hitamnya dekat. Oke. Nah, mungkin di sini penonton ada orang Bangka Belitung atau Belitung. Kan saya kurang paham nih. Mungkin ada tempat-tempat indah di sana, langsung aja komentar. Apa sih nama tempat indahnya? Maksudnya, ini pantai ini banyak ini gitu. Sunrise-nya bagus, sunset-nya bagus gitu kan. Terus di sana banyak ikan hiu atau banyak ikan paus gitu misalkan. Komen di kolom komentar. Dan makanan khas Bangka tuh apa, Pak? Yang Bapak makan di sana waktu itu, yang paling nikmat lah menurut Bapak. Kalau kerupuk Bangka udah umum. Oke ya, kerupuk Bangka umum. Ada dia makanan khas dari Cempedak. Cempedak. Oke. Nah, kalau ke sana mampir ke Bangka, cuma dia musiman sih ya. Itu namanya kue apa ya, saya lupa ya. Itu dari Cempedak itu enak, luar biasa. Oke, luar biasa ya. Kue apa tuh? Komentar. Nah, terus kalau nggak salah kan ya Pak Ahok kan dari sana ya? Ahok itu Belitung. Oh, Belitung. Oke, saya masih kinder sumpah. Bangka Belitung. Okay. Sebenarnya gini, antara Belitung dengan Bangka itu beda pulau. Oh, beda. Contohnya di Jakarta lah Pak misalkan. Nah, kalau Jakarta kan antara Pulau Seribu kan. Oke. Belitungnya di Pulau Seribu itu. Iya. Misalnya di Pulau Tidung atau di Pulau misalkan Pari. nih Jakarta Utaranya di mana? Di Untung Jawa. Oke. Mereka nyebrang pulau kan walau sama-sama tinggal Jakarta. Iya, Pak. Makanya digabung jadi Bangka Belitung itu biar satu provinsi sebenarnya. Gitu. Iya. Katanya orang Bangka Belitung putih-putih ya, Pak ya? Wah, mau Melayunya mau oke lah. OTW ya. Bercanda. Cuma
pertama kalau kita ke Bangka, masyarakat di sana itu ramah-ramah, merangkul. Oke. Ya, apalagi kita sebagai pendatang dari tanah Jawa itu sangat dihargai di sana. Oh, alhamdulillah ya. Ya, kalau untuk di Bangka ya. Gokil memang. Gimana orang Bangka? Gaskan kan ke Bangka. Nah, cuma kalau ke sana kita ke Bangka jangan harap bisa nemui aqua galon. Kalau dulu ya nggak ada aqua galon ya. What? Kenapa? Aqua galon itu nggak ada. Adanya minuman Bolesa kalau di Bangka. Air putih juga tapi? Ya, air mineral tapi mereknya Bolesa. Oh, merek-merek nasional itu nggak ada yang... Nggak ada. Kecuali air mineral yang botolan ada. Kecuali yang galon nggak ada di sana. Iya, iya. Gitu. Kejauhan kalau dari sini ke sana ya. Makanya buat orang-orang Bangka semangat lah. Semangat ya. Mantap pokoknya Bangka Belitung. Jaga kelestarian alam karena Benar-benar. kalau saya karena senang suasana alam. Ya, jadi saya menikmati apa yang ada di Pulau Bangka. Iya, karena di sana kan destinasi wisata yang cukup bagus ya Pak. Ya, Indonesia cuma ini ya. bedanya kita harus ngurangin makanan kuah kuning aja di sana. Kenapa? Wah, kolesterolnya tinggi. Oh, kuah kuning. Oh, kayak inian ya, kayak sayur-sayur apa ya gitu lah ya, kayak rendang-rendang gitu. Iya, dia kebanyakan di Bangka itu kuah kuning kalau buat masak. Kita mau makan Opor, kayak opor gitu maksudnya? ya, Oh gitu. tapi rempah-rempahnya enak memang. Ya, apalagi kalau kita senang dengan prasejarah kayak misalkan wihara tua atau apa, itu kan wihara tua itu kalau nggak salah dulu saya bisa kunjung ke sana. Oke. Mempelajari tentang seluk-beluk Bangka apa sih. Gitu Kerja kan. sambil ini ya, wisata ya, Iya. sambil mengetahui budaya di sana seperti apa. Sama ya, Pak? toleransi di sana tinggi. Toleransinya ya. Ya, toleransi di Bangka. Kita mau sholat Jumat aja gereja buka gerbang, wihara buka gerbang. Oke, mantep ya, mantep. Gereja ada acara, masjid buka gerbang. Iya. Nah, terus setelah dari proyek dari Bangka itu, Bapak proyek mana lagi waktu itu, Pak? Saya kebetulan Taman Kota Rawabuaya Oh, Jakarta sama Barat ya? ya Kecamatan Karpercamat Kalideres. Oh, Kalideres, Jakarta Barat ya. Setelah itu udah saya selesai proyek. Mantap udah nih beliau ini. Oke, siap. Kita terima kasih ya. Sama-sama. Hari kita nyempetin waktunya nih. Oke, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman hari ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak Ya, Pak ya. sama. Oke. Salam buat Bangka Belitung. Laskar Pelangi. Indah buat di sana itu ya. Sunset dan sunrise-nya. OTW kayak OTW kayak OTW, dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.